Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laura Marcelus Sandi dengan NIM 2019-0430-116 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang bank syariah. Yang pertama ada pengertian. Bank syariah itu adalah bank, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam itu maksudnya adalah dalam peroperasiannya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Yang B ada fungsi syariah Islam. Yang pertama itu manajer investasi. Sebagai manajer investasi, bank syariah ini mengelola investasi dana dari nasabah dan investasi dari pemilik dana yang terhimpun. Besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang terhimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Yang kedua ada investor bank. Bank syariah ini menginvestasikan dana yang tersimpan pada bank tersebut dengan jenis pola investasi yang sesuai dengan bank syariah. Yang ketiga ada jasa keuangan. Bank syariah ini memberikan layanan healing, transfer, pembayaran gaji, dan sebagainya. Yang keempat ada fungsi sosial. Tentunya sebagai fungsi sosial, bank syariah ini memberikan pelayanan sosial melalui dana kord dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga ada karakteristik bank syariah. Yang pertama itu ada maslahat. Maslahat berarti bermanfaat dan membawa kebahagiaan bagi seluruh aspek kehidupan. Yang kedua ada variatif. Nah, produk-produk yang dikeluarkan bank syariah itu adalah banyak variasinya. Yang ketiga ada fasilitas, memiliki fasilitas yang memadai. Ya, tentunya bank syariah ini sangat memiliki banyak sekali fasilitas-fasilitas yang diberikan dan disediakan. Yang keempat ada syarat transaksi sesuai syariah. Yang pertama itu tidak mengandung unsur kezaliman. Yang kedua tidak mengandung unsur riba. Yang ketiga tidak membahagiakan pihak sendiri maupun pihak lain. Yang keempat tidak ada penipuan. Yang kelima tidak mengandung materi yang diharamkan. Yang keenam tidak mengandung unsur judi. Selanjutnya perbedaan bank syariah dan bank umum. Di dalam bank syariah, investasi yang dilakukan adalah investasi yang halal saja, berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa, profit dan falah oriented atau kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan di dalam bank konvensional bebas nilai, memakai perangkat bunga, profit oriented, hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor dan kreditor, tidak terdapat dewan sejenis. Selanjutnya, mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah. Yang pertama itu ada profit sharing. Nah, pada perbankan syariah ini istilah yang sering dipakai yaitu adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Yang kedua ada revenue sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana, atau perhitungan bagi hasil ini didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelumnya dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang selanjutnya ada produk bank syariah. Produk bank syariah ini sangat banyak sekali dan saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada al-wadiah. Al-wadiah ini merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Simpanannya dapat berupa giro wadiah, deposito mudharabah, dan tabungan mudharabah. Yang kedua ada mudharabah al-musyarakah dan al-mudharabah. Mudharabah dalam bank umum dikenal sebagai istilah kredit atau pinjaman. Dalam bank Islam, musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak
atau lebih untuk melakukan usaha tertentu, di mana keuntungan dan risikonya itu akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal. Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama itu yang menyediakan seluruh modal dan pihak yang lainnya itu sebagai pengelola. Yang ketiga ada murabahah. Murabahah itu merupakan suatu kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungannya yang telah disepakati. Dalam hal ini, penjual harus lebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Jadi tidak bisa sembarangan tentunya. Yang keempat ada salam, artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayarannya itu dilakukan di muka. Yang kelima ada istisna. Istisna yaitu kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau si pembuat barang. Nah, di mana kedua belah pihak ini harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayarannya. Kesepakatan harganya itu dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayarnya dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang. Yang keenam ada izaroh atau sewa beli atau leasing. Izaroh adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang ketujuh ada wakalah. Wakalah artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari suatu pihak kepada pihak lain, di mana mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Jadi harus ada kesepakatan di antara kedua belah pihak. Yang kedelapan ada kafalah atau garansi. Kafalah berarti jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Yang kesembilan ada rahan atau gadai, merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Nah, kegiatan seperti ini biasanya dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Yang ke-10 adalah hawalah. Hawalah berarti pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain, si hawalah ini, kegiatan seperti ini dilakukan. Hawalah ini berarti pemindahan beban utang dari pihak kepada pihak lain. Yang selanjutnya ada perbedaan antara bunga dan bagi hasil, di mana bunga itu hanya berlaku di bank konvensional dan tentunya di bank syariah itu sendiri tidak boleh ada sistem bunga, tapi adanya sistem bagi hasil. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan atau ditanamkan. Pembayarannya tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh bank untung atau rugi. Jumlah pembayaran bunganya tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Selanjutnya bagi hasil. Nah, bagi hasil ini berlaku di bank syariah. Penentuan besar rasio atau nisbah bagi hasilnya dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung rugi. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bagi hasil tentunya bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usahanya merugi, maka kerugiannya akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Jumlah pembagian labanya meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah pendapatan. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.